Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memimpin presentasi pada hari ini mengenai hipertensi gestasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari Evangelisa Sinaga selaku moderator pada hari ini. Baik, adapun kelompok Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu ada Amel, ada Ramadhani Sucianingrum, ada Fatika Ramadhani, ada Justina Samudin, saya sendiri, dan Laudia Virginia Natali Nadine. Baik, adapun hasil dari hasil dari diskusi kami mengenai hipertensi gestasional ini, kami mendapat 6 jurnal. Yaitu yang pertama jurnal pertama yaitu pengaruh pemantauan tekanan darah secara mandiri terhadap kontrol tekanan darah pada individu dengan hipertensi kronis atau hipertensi gestasional. Jurnal kedua yaitu Distress Psikologis pada ibu hamil dengan hipertensi gestasional. Yang ketiga yaitu hubungan kualitas tidur dengan kejadian hipertensi gestasional pada ibu hamil gravida trimester 3 di RSU UMI Bengkulu. Selanjutnya, pada jurnal 4 yaitu gestasional, ada literatur review. Jurnal kelima yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi gestasional pada ibu hamil di RSIA Masita Kota Makassar tahun 2022. Dan jurnal keenam yaitu asuhan kebidanan kehamilan pada Nyonya H dengan hipertensi gestasional di Klinik Pratama Marko, Kecamatan Medan, Johor, Kota Medan tahun 2021. Baik, selanjutnya ada hasil dari diskusi kami, itu yang akan disampaikan oleh teman-teman sekalian. Kepada teman pemateri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyerahkan untuk materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan distribusi. Nah, di jurnal pertama ini menjelaskan tentang pengawasan tekanan darah pada ibu hamil yang menderita hipertensi gestasional. Jurnal kedua ini lebih ke strategi pengendalian hipertensi gestasional mencakup pemantau ketat deteksi dini serta konseling. Jurnal ketiga ini lebih ke ibu hamil primigravida trimester 3. Bisa dilanjut? Untuk jurnal keempat ini lebih mempengaruhi 5-10% kehamilan dan merupakan penyebab kematian ibu kedua terbanyak. Untuk jurnal kelima ini lebih mengalami hipertensi gestasional dan 57,1% tidak mengalami. Sebagian besar responden berusia 35 tahun sebanyak 38 orang. Jurnal keenam ini lebih ke belum pernah melahirkan, belum pernah abortus klinik pertama Marko Kecamatan Medan. Bisa dilanjut? Determinan. Pertama, untuk jurnal pertama ini, kenaikan tekanan darah selama masa kehamilan disebabkan oleh hipertensi kronis. Untuk jurnal kedua, determinan distress psikologi pada ibu hamil dengan hipertensi gestional meliputi stres, kecemasan, dukungan keluarga yang rendah. Untuk jurnal ketiga ini, hipertensi pada kehamilan dapat menimbulkan morbiditas pada ibu seperti kejang eklampsia, pendarahan otak, edema paru, dan gagal ginjal. Bisa dilanjut?
Untuk jurnal keempat, determinan hipertensi gestasional meliputi faktor sosial, ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga yang mempengaruhi akses ke layanan kesehatan. Untuk jurnal kelima, faktor determinan utama yang berhubungan dengan kejadian hipertensi gestasional yaitu usia ibu 20 tahun dan 35 tahun dan 2 riwayat hipertensi sebelumnya memiliki riwayat hipertensi dan mengalami hipertensi kehamilan sebanyak 19 orang, 63,3% dan ibu hamil yang tidak ada riwayat hipertensi. Untuk jurnal ke-6, penyebab pasti hipertensi gestasional belum diketahui, diduga terkait faktor genetik, geografis, etnis, ras, nutrisi, imunologi, dan riwayat keluarga. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya adalah tahap patogenesis dari hipertensi gestasional. Nah, dari keenam jurnal ini disimpulkan bahwa patogenesis dari hipertensi gestasional ini melibatkan ketidakmampuan sistem sirkulasi ibu dan plasenta beradaptasi selama kehamilan. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan juga komplikasi. Nah, mekanisme utama ini termasuk kegagalan remodeling arteris spiralis, hipoksia plasenta, stres oksidatif, disfungsi endotel, dan faktor genetika serta imunologis. Jadi kondisi ini tuh memicu inflamasi dan gangguan kardiovaskular, meningkatkan risiko komplikasi serius selama kehamilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman-teman yang melanjutkan materi kami persilakan. Baik, selanjutnya itu gejala klinis. Jurnal ke-1 gejala klinisnya itu tekanan darah sistolik yang mencapai 140 mmHg atau lebih dan diastolik yang mencapai 90 lebih atau lebih setelah 20 minggu kehamilan. Terus beberapa ibu hamil menghadapi komplikasi seperti preeklamsia berat, kelahiran prematur, dan kematian perinatal. Untuk jurnal kedua yaitu gejala hipertensi gestasional ditandai tekanan darah lebih dari 140 sampai 90 setelah 20 minggu kehamilan, disertai kecemasan, gangguan tidur, dan perubahan mood pada janin dapat menyebabkan kelahiran prematur BBLR dan gangguan perkembangan serta berisiko berkembang menjadi preeklamsia jika tidak ditangani. Jurnal ketiga yaitu hipertensi gestasional biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan setelah melahirkan hipertensi ini bisa hilang. Selanjutnya jurnal keempat, gejala utama adalah tekanan darah sistolik di atas 140 dan diastolik di atas 90 yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan, termasuk edema dan pada kasus berat
dapat terjadi gangguan penglihatan, fungsi ginjal, dan hati. Untuk jurnal kelima, itu tekanan darah sistol lebih dari 140 dan distol lebih dari 90 setelah usia kehamilan 20 minggu. Terus yang kedua itu sakit kepala, mual, muntah terus-menerus. Yang ketiga ada edema pada wajah, tangan, atau kaki. Keempat ada kejang atau pingsan pada kondisi berat. Terus jurnal keempat yaitu tekanan darah lebih dari 140 sampai 90, merasakan pusing, sakit kepala, tengkuk, terasa berat, kadang mual, muntah, pandangan kabur, tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya dan biasanya tanpa proteinuria. Oke, baik. Saya akan lanjutkan faktor resiko. Untuk jurnal 1 sendiri memiliki riwayat hipertensi dalam kehamilan sebelumnya, riwayat keluarga dengan preeklamsia, mengalami penyakit autoimun atau diabetes tipe 1 atau 2. Untuk jurnal 2 itu ada faktor risiko hipertensi gestasional meliputi stres, kecemasan, dukungan keluarga yang rendah, pendapatan dan pendidikan rendah, nulipara, obesitas tinggi di daerah konflik, serta riwayat penyakit seperti diabetes gestasional dan gangguan kardiovaskular. Untuk jurnal ketiga yaitu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi gestasional, diantaranya kegemukan atau obesitas, riwayat keluarga konsumsi garam yang tinggi, stres psikososial. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan strategi pencegahan. Jadi, karena jurnal pertama lebih fokus pada pemantauan tekanan darah, jadi saya lanjut ke jurnal kedua, yaitu strategi pencegahan hipertensi gestasional mencakup pemantauan tekanan darah rutin, edukasi pengelola stres, serta dukungan keluarga dan konseling, termasuk metode seperti hypobreathing untuk mencegah komplikasi. Terus lanjut jurnal ketiga, menjaga kualitas tidur 8 jam per hari selama trimester ketiga. Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan untuk menciptakan kondisi tidur yang baik. Lanjut ke jurnal keempat, yaitu pencegahan meliputi pemberian aspirin dosis rendah dimulai antara 12 sampai 28 minggu kehamilan pada wanita dengan resiko tinggi. Gaya hidup sehat termaksud diet seimbang dan olahraga teratur, juga penting untuk mengurangi resiko. Lalu jurnal kelima, melakukan pemeriksaan antenatal care secara rutin, edukasi mengenai gizi seimbang, batasi konsumsi garam, hindari rokok dan alkohol, memanajemen stres dan peningkatan aktivitas fisik ringan. Merencanakan jarak kehamilan ideal 2-5 tahun. Deteksi dini faktor resiko melalui riwayat kesehatan ibu. Terus yang terakhir atau jurnal ke-6, dengan jaga pola hidup sehat yaitu seperti olahraga, makan rendah garam dan lemak, perbanyak sayur buah, hindari alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, dan mengurangi stres. Baik, untuk strategi pengendalian dari jurnal pertama itu ada strategi intervensi yaitu pemantauan tekanan darah secara mandiri atau self-monitoring menggunakan telemonitoring. Yang kedua, strategi kontrol yaitu perawatan rutin atau usual care seperti kunjungan ke klinik.
Untuk jurnal kedua, strategi pengendalian hipertensi gestasionalnya itu meliputi pemantauan ketat, deteksi dini, serta konseling psikologis dan dukungan keluarga untuk mengurangi stres dan mencegah komplikasi pada ibu dan janin. Jurnal ketiga, strategi pengendaliannya adalah pemantauan tekanan darah secara rutin selama kehamilan, edukasi ibu hamil tentang pola tidur sehat, senam hamil dapat membantu memperbaiki kualitas tidur. Next. Untuk jurnal keempat ini pengendaliannya melibatkan penggunaan obat antihipertensi seperti labetalol, hidralazin, atau nifedipin untuk mengontrol tekanan darah. Pengobatan definitif adalah persalinan, terutama jika kondisi ibu atau janin memburuk. Penting juga untuk memperhatikan kesehatan prakonsepsi dan gaya hidup sebelum kehamilan. Jurnal kelima yaitu dengan melakukan pemantauan tekanan darah secara berkala pada ibu hamil, pemberian terapi antihipertensi bila diperlukan, rujukan segera ke fasilitas kesehatan jika terdapat tanda preeklamsia atau eklamsia, penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil berisiko tinggi, melakukan kolaborasi antara tetangga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat untuk deteksi dan intervensi dini. Untuk jurnal yang terakhir yaitu pantau tekanan darah secara rutin, konseling ibu hamil mengenai pola makan dan minum obat, baring miring kiri, istirahat yang cukup, dan juga kolaborasi dengan dokter kalau ada tanda preeklamsia. Dan evaluasi berkala /pada kasus Nyonya H setelah 3 kali kunjungan tekanan darah turun dari 140/90 ke 130/90. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi pada hari ini. Namun sebelum itu, sebelum saya mengakhiri, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah memaparkan materinya. Oh iya, saya juga mohon maaf ya, tidak bisa on cam karena ada satu dan lain hal. Jadi, pertanyaan saya itu tentang mengapa hipertensi gestasional ini tuh dianggap sebagai masalah serius, terutama masalah serius dalam kehamilan. Dan apa implikasinya terhadap kesehatan ibu serta janin? Itu saja. Oke, baik. Sebelumnya belum perkenalan nama tadi. Oh iya, perkenalkan nama saya Tias dari kelompok 1. Oke, terima kasih Tias. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Baik, izin bertanya. Saya dari kelompok 6. Ingin bertanya kepada kelompok 7. Yaitu bagaimana gejala klinis hipertensi gestasional yang terjadi sebelum 20 hari kehamilan berbeda dengan gejala klinis hipertensi gestasional yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Mungkin itu saja. Terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Mungkin boleh ditampung dulu. Mungkin Sama. ada yang teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau sudah dicukupkan? Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaannya nanti akan dijawab oleh teman-teman sekalian. Kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Anissa dan
Tias, saya persilakan. Baik, izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tias tadi, yang mengapa hipertensi gestasional dianggap sebagai masalah serius dalam kehamilan dan apa implikasinya terhadap kesehatan ibu serta janin. Baik, saya jawab. Jadi, hipertensi gestasional dianggap serius karena tekanan darah tinggi dapat mengurangi aliran darah ke organ vital seperti plasenta yang berakibat buruk pada ibu dan janin, termasuk komplikasi serius seperti preeklamsia atau eklamsia, solusio plasenta atau plasenta lepas dini, pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, dan bahkan kematian. Itu aja jawaban dari saya. Terima kasih, apa bisa dipahami? Bagaimana kepada Tias? Apakah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Justin? Puas sekali, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan dari Anissa, kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Anissa, saya persilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa mengenai perbedaan gejala klinis hipertensi gestasional yang terjadi sebelum 20 minggu kehamilan dan setelah 20 minggu kehamilan. Untuk hipertensi gestasional yang terjadi sebelum 20 minggu kehamilan itu tidak termasuk ke dalam hipertensi gestasional, tapi masuknya di hipertensi kronis atau kondisi lain seperti penyakit ginjal atau mualah hidatidosa. Gejalanya tidak khas seperti pembengkakan ringan atau gejala penyakit penyerta, dan juga tekanan darah meningkat perlahan dan bisa terjadi sesudah atau sebelum hamil. Sedangkan untuk gejala klinis hipertensi gestasional yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan, ini disebut hipertensi gestasional. Untuk gejala awalnya itu seperti sakit kepala, pandangan memburam atau kabur atau edema, dan penambahan berat badan mendadak jika disertai proteinuria berpotensi menjadi preeklamsia. Seperti itu. Baik, terima kasih Suci. Kepada Nisa, apakah sudah terjawab atau mau disanggah? Sudah, mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya maupun menjawab. Saya sangat berterima kasih atas partisipasinya pada presentasi hari ini. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, adapun kesimpulan dari hipertensi gestasional ini, yaitu hipertensi gestasional banyak terjadi pada ibu hamil, terutama di negara berkembang. Penyebabnya terkait dengan gangguan plasentasi, faktor genetik, dan kondisi maternal. Patogenesis melibatkan disfungsi endotel dan vasospasme. Gejalanya berupa peningkatan tekanan darah setelah 20 minggu kehamilan tanpa proteinuria. Faktor risikonya antara lain usia ekstrim, obesitas, riwayat hipertensi, kehamilan ganda, dan penyakit kronis. Jadi pencegahannya dapat dilakukan dengan screening rutin dan gaya hidup sehat, sedangkan pengendaliannya dapat melalui pemantauan tekanan darah, terapi antihipertensi jika diperlukan, serta persalinan tepat waktu. Baik, mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 7. Kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.